223. Beberapa minggu kemudian, sayang, panggil Rafa yang memasuki kamar. Sayang, kamu kenapa belum pakai jilbab? Tanya Rafa yang terlihat sudah rapi dengan setelan jasnya. Aku kira-kira pakai yang mana? Tanya Ashifa yang menunjukkan dua hijab pada suaminya yang cocok digunakannya untuk pakaiannya yang sekarang ini. Pakai yang mana aja tetap cantik, sudah buruan yang lain sudah menunggu loh, sahut Rafa. Kak Rafa bantu pilih, jangan pakai terserah atau yang mana aja, Ashifa kan jadi bingung, ucap Ashifa mode manja. Padahal dia memakai gamis biru muda yang sangat cantik dan pilihan jilbab ada pasmina biru muda dan ada warna putih. Ya kalau tidak mau repot bisa pakai yang senada. Namun Ashifa merepotkan diri sendiri yang menyulitkan dirinya harus pilih sana-sini dan melibatkan suaminya. Kak Rafa kenapa diam? Bantu pilih, sahut Ashifa. Rafa menghela napasnya dan menghampiri Ashifa berdiri di depan Ashifa. Yang ini cocok untuk kamu, ucap Rafa memilih pasmina warna putih. Baiklah, sahut Ashifa tanpa protes yang langsung menuruti pilihan suaminya. Sayang, kamu sudah setengah jam aku tinggal ke bawah dan belum selesai juga. Biasanya istriku ini kalau siap-siap itu sangat cepat dan lelet dengan banyak makeup sana-sini, ucap Rafa dengan kedua tangannya yang dimasukkan ke dalam saku celananya dan mengeluh yang berdiri di belakang Ashifa yang memakai pasminah di depan cermin. Namanya juga wanita, Kak Rafa pasti persiapannya tidak bisa sebentar, sahut Ashifa yang punya jawaban saja. Tapi kan tidak biasanya seperti ini, sahut Rafa. Kan Ashifa juga pengen dandan sekali-kali. Lagian istri-istri yang lain terlihat cantik. Masa iya Kak Rafa tidak mau istrinya cantik, sahut Ashifa. Sayang, kamu itu sudah cantik tanpa pakai makeup dengan pakaian kamu yang seperti biasa, simple dan tidak ribet. Memang aku jatuh cinta sama kamu saat kamu seperti apa. Aku jatuh cinta pada kamu saat kesederhanaan kamu, sayang, dan cantik kamu yang apa adanya. Sangat natural, ucap Rafa membuat Ashifa tersenyum dan membalikkan tubuhnya yang sudah selesai memakai jilbab. Iya Kak Rafa bawel, nih Ashifa sudah selesai, ucap Ashifa. Ya sudah, sekarang kita berangkat ya, ucap Rafa memegang pipi istrinya. Oke, sahut Ashifa mengangguk dengan tersenyum yang langsung mengandeng lengan suaminya itu. Hari ini mereka semua ada makan malam keluarga di salah satu restoran. Bukan hanya Rafa dan Ashifa saja. Sofia, Sander, Sania, Ardi, Akila Z dan Abian juga ikut. Bahkan dari keluarganya Ashifa juga ikut. Randy, Rania, Lulu, Roni dan Willow yang juga sudah bergabung di meja makan yang memanjang itu dengan makanan yang sudah mereka pesan. Hanya makan malam saja untuk menjalin silaturahmi. Orang tua Abian tidak bisa ikut, karena memang lagi di luar negeri. Namun tetap mereka bahagia dengan makan malam tersebut. Maaf ya Dokter Randy, kami terlambat datang, biasa anak-anak pada lama siap-siapnya, ucap Sofia merasa tidak enak yang sepertinya Randy dan yang lainnya memang sudah lama menunggu. Tidak apa-apa Mbak, orang kita juga baru sampai kok, sahut Rania. Iya tetap saja kami telat dan ini Rafa yang bikin telat, sahut Sofia menyalahkan putranya. Kok aku sih mah, orang aku tadi ke kamar ngecek Ashifa dan Ashifa yang lama, sahut Rafa. Malah menyalahkan istrinya lagi, sahut Sofia yang tidak terima menantu kesayangannya itu disalahkan. Ashifa hanya tersenyum saja, tidak membela diri, sudah dibela. Iya ma, emang Ashifa yang agak lama. Ashifa tadi dandan dulu dan Kak Rafa juga tadi sempat kesal. Marah gitu kayaknya sama Ashifa karena Ashifa lelet, ucap Ashifa. Rafa berhias itu adalah hal yang normal. Kamu nggak usah marah-marah pada istri kamu, ucap Sofi dengan kesal. Mama kok jadi marahi aku sih? Aku juga tidak marah pada Ashifa dan Ashifa biasanya tidak seperti itu. Wajar aku kesal, sahut Rafa. Rania dan Randy hanya tersenyum melihat pertengkaran kecil yang menghibur itu. Kak Rafa, kan Kak Ashifa lagi hamil dan ibu hamil itu pasti ada-ada aja bawaannya dan siapa tahu aja Kak Ashifa dan siapa tahu anaknya nanti cewek, ucap lagi, sahut Z membela Ashifa. Tahu nih Rafa kamu ini ya, sambung Sania tidak kalah ikut-ikutan memojokkan Rafa. Sudah-sudah jangan menyalahkan Rafa, Ashifa kamu juga lain kali tidak boleh begitu ya, sahut Rania yang berpihak pada menantunya. Iya ibu, sahut Ashifa dengan lembut, Kak Rafa maafkan Ashifa ya, sudah buat Kak Rafa kesal,
ucap Ashifa dengan lembut yang tidak masalah harus meminta maaf di depan orang lain dengan tatapan yang sangat dalam. Rafa tersenyum dengan memegang tangan istrinya. Iya sayang, sahut Rafa tersenyum. Bagaimana bisa marah kalau sudah istrinya begitu lembut dan sangat manis bicara kepadanya. Mau Rafa semarah apapun sepertinya akan luluh. Masya Allah indah sekali melihatnya jika seperti ini, sahut Lulu tersenyum yang membuat Ashifa jadi malu. Oh iya Ashifa kandungan kamu bagaimana? Apa sudah cek USG kelamin? Tanya Willow. Tidak Tante Ashifa dan Kak Rafa sepakat tidak ingin tahu jenis kelaminnya. Nanti biar menunggu lahiran saja, kawan Ashifa. Itu memang bagus Ashifa, kakak juga dulu dan Mas Ardi seperti itu, sahut Sania menambahi. Mau jenis kelaminnya seperti apapun tidak apa-apa yang penting anaknya lahir dengan selamat dan ibunya baik-baik saja, sahut Sander. Setuju untuk hal itu yang paling penting, sahut Randy. Insyaallah semua dilancarkan, Ashifa minta dia semua keluarga, ucap Ashifa. Amin, sahut semuanya. Oh iya Aska tidak ikut makan malam Rania bersama kita. Tanya Willow yang tidak melihat keponakannya yang satu itu. Iya ibu di mana Aska? Tanya Ashifa. Assalamualaikum, sapa Aska yang baru namanya diucapkan sudah datang. Aska ternyata panjang umur yang datang bersama dengan Rahel. Waalaikumsalam, sahut semuanya dengan serentak. Oh pantas datang telat jemput pacarnya ternyata, sahut Rafa tidak akan puas jika tidak menggoda adik iparnya itu. Kak Rafa, jangan mulai ya, sahut Aska mengingatkan terlebih dahulu. Ya sudah ayo kalian bergabung. Kita makan malam bersama, sahut Rania. Baik tante, sahut Rahel mengangguk malu-malu dan Aska sampai menarik kursi untuk Rahel dan setelah itu duduk di samping Rahel. Ya ampun romantis sekali anak muda ini, goda Rafa lagi membuat Aska hanya menghela napas saja dan Rahel pasti semakin malu. Memang Aska pacaran dengan Rahel, sahut Lulu yang malah bertanya membuat Rahel jadi batuk-batuk. Sayang kenapa bertanya seperti itu, tegur Roni. Maaf bukan itu maksudnya, sahut Lulu tersenyum cengengesan. Kak Lulu apa-apaan sih, gak usah ikut-ikutan Kak Rafa, sahut Aska kesal. Ya ampun Aska kamu itu mengingatkan aku pada Z yang dulu masih SMA berani membawa pacarnya ke rumah dan mengajaknya makan malam. Ya asmara anak SMA, sahut Rafa menggoda kembali Aska. Kak Rafa apa-apaan sih buka kartu Z aja, sahut Z. Oh jadi kamu sejak sekolah sudah mulai pacaran, sahut Abian. Dari SMP malahan, sahut Rafa. Kak Rafa, sahut Z yang kesal sendiri dengan Rafa. Kak Rafa ini ya, benar-benar kasihan Z tahu. Lagian kalau Z seperti itu pasti ada gurunya dan pasti Kak Rafa yang memulai, sahut Ashifa membalas adik iparnya itu. Itu mama setuju Ashifa, memang Rafa ini sangat suka pacaran waktu remaja. Playboy kakap, sahut Sofia. Mah jangan buka kartu dong, sahut Rafa panik. Oh gitu ternyata, sahut Ashifa mengangguk-angguk. Syukuri emang enak, ucap Aska paling bahagia yang sekarang kakak iparnya yang dipojokkan. Sudah-sudah jangan membahas pacar-pacaran sekarang kita semuanya kembali makan lagi, sahut Willow. Iya ayo makan, jangan cerita mulu, sahut Randy yang juga geleng-geleng dengan pembahasan anak muda itu. Bersambung. 224. Di restoran yang sama mobil yang berhenti di depan restoran dan keluarlah Dedi dan juga Shira yang tidak tahu kenapa mereka bisa satu mobil dan berada di restoran tersebut. Ayo Shira, ajak Abian. Tapi aku takut Dedi bertemu keluarga kamu, ucap Shira. Tidak apa-apa ayo masuk, mereka semua tidak ada masalah denganmu, ucap Dedi. Memang tidak tahu bagaimana hubungan Shira dan Dedi dan bagaimana kedekatan mereka. Namun hari ini mereka satu mobil dan datang ke restoran yang sama dengan keluarga Dedi yang ada di dalam sana. Sangat ragu Shira mengikuti Dedi. Namun mau tidak mau dia pun ikut masuk setelah benar-benar sangat yakin. Dari kejauhan Dedi melihat keluarganya dan melangkah menghampiri keluarganya. Dedi, aku tidak yakin, ucap Shira menghentikan langkah Dedi dengan memegang tangan Dedi. Hanya makan malam dan mereka semua manusia. Kamu tidak akan menjadi makanan mereka, ucap Dedi yang meyakinkan Shira, ayo kita bergabung. Ajak Dedi lagi dan mau tidak mau Shira pun mengikut. Assalamualaikum, sapa Dedi ketika sudah sampai meja keluarganya itu. Waalaikumsalam,
sahut semuanya dengan serentak dan melihat ke arah Dedi. Cukup sangat mengejutkan karena mereka langsung melihat Shira yang menunduk yang terlihat sangat gugup. Ze dan Abian saling melihat yang pasti heran dan bertanya-tanya kenapa Shira ada bersama dengan Dedi. Begitu juga dengan Rafa dan Ashifa yang menunjukkan wajah heran mereka dan sama dengan yang lain yang juga penuh dengan tanya. Dedi, sahut Willow, maaf aku terlambat, tadi aku jemput Shira dulu dan mengajaknya ikut makan bersama kita, ucap Dedi. Memang kalian ada hubungan apa? Tanya Sofia yang tampak tidak nyaman dengan kehadiran Shira yang mengingat Shira itu wanita yang merusak hubungan putrinya. Mah, ucap Sania pelan yang menegur mamanya. Ayo Dedi, Shira duduk jangan hanya berdiri saja, sahut Sander yang mencairkan ketegangan dalam acara makan malam itu. Iya Om, sahut Dedi dan Shira juga duduk di samping Dedi tepat di hadapan Abian dan Ze. Kamu tidak bilang sama Mama Dedi. Kalau kamu bawa teman, ucap Willow. Iya Mah, hanya saja ini aku ingin mengajak Shira untuk makan bersama dan aku mohon untuk kalian semua tidak canggung termasuk kamu Abian dan juga Ze. Masa alangkah baiknya kita lupakan, sahut Dedi. Ze diam saja begitu juga dengan Abian yang tidak tahu harus mengatakan apa. Jika kamu berbicara seperti ini dan membawanya ikut makan bersama kita, apa kalian ada hubungan spesial? Tanya Willow yang langsung to the point. Kak Willow tidak seharusnya mempertanyakan hal itu, sahut Rania. Tidak apa-apa Tante Rania. Tujuanku membawa Shira pasti dengan alasan yang besar dan itu karena aku dan Shira sedang tahap menuju untuk serius, ucap Dedi dengan jujur apa adanya yang membuat semua orang terkejut. Shira hanya diam dengan kedua tangannya saling mengatup di atas pahanya dengan wajahnya yang hanya menunduk seperti tidak punya muka untuk melihat. Apa yang kamu katakan Dedi? Kenapa tiba-tiba? Tanya Willow yang harus menanggapi serius dengan perkataan putranya yang sangat mengejutkan itu. Apa tidak ada wanita lain apa? Lirik Sofia yang kelihatan tidak suka dan lagi-lagi Sania berusaha untuk mengontrol mamanya itu agar bicara tidak terlalu banyak. Ya Sania mengerti wanita itu sudah menyakiti adiknya. Aku sudah serius Mah, sahut Dedi. Kita bicarakan ini di rumah dan ini makan malam keluarga yang penuh tawa. Jangan karena ulah kamu yang tiba-tiba seperti ini mengubah suasana malam-malam ini, tegas Willow. Tante maafkan saya, sahut Shira yang baru berani bicara. Tidak perlu minta maaf. Namun ini sangat mengejutkan dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian yang tiba-tiba saja berkata mau serius. Nanti kita akan bicara tapi jangan di sini, ucap Willow dengan tegas. Tidak dapat dibaca ekspresi Willow apakah menyetujui putranya itu atau tidak bersama dengan wanita pilihannya. Ayo kita lanjutkan makan. Maaf dengan suasana ini, ucap Willow yang merasa tidak enak. Namun tetap tersenyum untuk melanjutkan makan mereka dan yang lain pun melanjutkan makan. Walau suasana sudah cukup tegang dengan kacau karena pertanyaan Dedi yang secara tiba-tiba. Di dalam mobil Shira dan Dedi yang duduk bersebelahan dengan Dedi yang menyetir. Aku terlalu buruk sampai tidak akan yang menyukaiku dan termasuk mamamu yang juga sangat terlihat jelas tidak menyukaiku, ucap Shira dengan suara sendunya. Mama hanya kaget Shira dan tidak terjadi apa-apa. Percayalah setelah aku bicara dengan kepala dingin mama akan mengerti, ucap Dedi meyakinkan Shira. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Shira. Tidak tahu. Tapi aku akan berusaha untuk membuat mama percaya kepadaku, ucap Dedi. Dedi, kamu sekarang terlibat dengan keluarga Z dan aku juga melihat keluarga Z belum bisa menerimaku dan masih ketus kepadaku. Dan sepertinya ini hanya sia-sia saja, ucap Shira yang menyadari hal tadi. Jangan berpikiran terlalu jauh. Aku kan meyakinkan mama dan untuk yang lainnya kita tidak ada hubungannya dan pelan-pelan semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya butuh waktu saja. Jelas Dedi yang berbicara hanya lembut. Aku tidak tahu, kenapa kamu sebaik ini kepadaku, sahut Shira yang melihat ke arah Dedi. Aku juga tidak tahu kenapa aku melakukan banyak hal untukmu, sahut Dedi yang juga melihat ke arah Shira. Di mobil yang berbeda juga ada Z dan Abian dan Z terlihat sendu dengan melihat ke arah jendela. Abian memegang tangannya membuat Z menoleh ke arah Abian. Ada apa? Tanya Abian. Hanya kepikiran saja dengan Shira dan Dedi. Kenapa mereka bisa tiba-tiba bersama, ucap Z. Lalu kamu sendiri bagaimana? Apa kamu takut dengan hal itu?
Tanya Abian. Aku sudah percaya untuk pernikahan kita dan juga percaya kepadamu. Aku tidak takut apapun dan mungkin saja itu takdir sehingga mereka berdua bisa bertemu dan tiba-tiba ada hubungan dan aku tidak punya hak untuk suka atau tidak. Karena mereka yang menjalaninya, ucap Z yang berbicara begitu dewasa. Z, kita sebaiknya tidak ikut campur. Aku dan Shira sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dan kita berdua sudah saling percaya dan alangkah baiknya masalah Dedi dan Shira mau seperti apapun itu tidak perlu kita ikut campuri, ucap Abian dengan bijak. Iya Kak Abian, Z juga tidak perlu memikirkan hal itu. Alangkah baiknya fokus pada pernikahan kita saja, ucap Z. Abian mengangguk tersenyum dengan mencium punggung tangan istrinya. Bersambung. 225. Setelah makan malam selesai, Ashifa dan Rafa juga pulang ke rumah dan langsung memasuki kamar. Kamu tahu hubungan Dedi dan anaknya Pak Danu? Tanya Rafa pada istrinya. Ashifa tidak tahu Kak Rafa dan baru tahu tadi dan Ashifa juga tidak tahu tentang mereka. Jawab Ashifa melepas jilbabnya yang duduk di meja rias. Aku juga lumayan kaget mendengarnya. Tahu-tahu dia sudah datang bersama Shira dan Mama pasti tidak nyaman dengan hal itu. Terlihat dari cara Mama tadi berekspresi, ucap Rafa. Ashifa juga melihat hal itu Kak Rafa dan mungkin ini karena berhubungan dengan masalah Z dan Shira waktu itu tentang masalah Kak Abian, ucap Ashifa. Iya sayang kamu benar, aku jadi bingung, sahut Rafa yang menghela napasnya dengan perlahan ke depan. Ashifa berdiri dan menuju lemari untuk mengambil pakaian ganti untuk mereka tertidur. Ini Kak Rafa ganti baju dulu, ucap Ashifa yang menghampiri suaminya yang berdiri di depan suaminya itu. Rafa mengambilnya, lalu berdiri dan membuka kancing kemejanya membuat Ashifa kaget dan refleks menutup matanya dengan kedua tangannya. Kak Rafa kenapa ganti di depan Ashifa, sahut Ashifa dengan suara manjanya. Masih aja malu, padahal sudah sering melihatnya, goda Rafa yang melepas tangan istrinya dari wajah istrinya itu. Kak Rafa, jangan seperti itu, rengek Ashifa yang menutup matanya walau pergelangan tangannya sudah dipegang Rafa. Sayang buka matanya, aku ini suami kamu loh, ucap Rafa yang begitu jahil pada istrinya itu. Oh, ada yang mau durhaka nih, tidak menuruti kata-kata suaminya, ucap Rafa dengan alisnya yang terangkat dan Ashifa pun terpaksa membuka matanya karena suaminya itu. Padahal Rafa sudah selesai memakai pakaiannya. Kak Rafa jahat, ucap Ashifa dengan kesal. Rafa tersenyum miring dan bertambah jahil dengan menggendong istrinya ala bridal style. Kak Rafa mau apa? Tanya Ashifa panik dengan wajah kagetnya. Mau kamu? Jawab Rafa membuat Ashifa tersenyum. Dasar, sahut Ashifa dengan wajah cemberutnya. Namun masih aja tersenyum. Rafa pun tersenyum dan membawa istrinya ke atas ranjang dengan membaringkan perlahan istrinya itu. Wajah keduanya yang saling berdekatan dengan mata yang saling menatap. Boleh tidak aku malam ini mengunjungi anak kita? Tanya Rafa meminta izin dulu pada istrinya. Boleh tapi Ashifa ganti baju dulu ya, bersih-bersih supaya harum, ucap Ashifa. Tidak perlu, kamu itu sudah sangat harum, sangat bersih. Jadi tidak perlu bersih-bersih, ucap Rafa. Kak Rafa, kalau sudah maunya pasti akan mengeluarkan kata-kata mautnya, ucap Ashifa. Protes mulu? Ucap Rafa yang menggelitik istrinya dan kelemahan Ashifa adalah hal itu yang pasti kalah dengan suaminya kalau sudah main gelitik sana gelitik sini dan Ashifa hanya meminta ampun pada suaminya yang kegelian parah. Kamu tidak sedang bercanda kan? Dedi menjalin hubungan dengan Shira dan apalagi dengan kata-kata serius? Tanya Willow yang akhirnya membahas hal itu setelah mereka pulang ke rumah. Bukan hanya Dedi yang ada di sana dan diinterogasi Willow. Ada juga Lulu dan Roni. Seperti yang aku katakan sebelumnya Ma, aku serius dengan Shira, ucap Dedi. Dedi kami tahu sendiri Shira itu bagaimana dan kamu juga tahu Shira seperti apa dan keluarga kita sudah menyatu dengan keluarga Rafa. Bagaimana mungkin kamu melangkah sejauh itu tanpa memikirkan hal itu, ucap Willow yang sudah menjelaskan dia tidak menyukai Shira dan tidak merestui anaknya dengan Shira. Semua orang punya masa lalu mah dan semua itu sudah selesai dan sekarang Shira juga sudah mengakui kesalahannya, ucap Dedi yang membela Shira. Tapi Kak Dedi Shira tidak pernah sama sekali minta maaf pada Z atau bahkan mengakui salah dan bahkan Shira juga tidak bicara langsung pada Z dan bagaimana mungkin Kak Dedi bisa mengatakan kalau Shira sudah berubah.
Karena dia saja seakan-akan bertindak tidak pernah bersalah, sahut Lulu yang ambil suara untuk bicara. Lulu juga kalau dilihat-lihat tidak setuju dengan Dedi yang tiba-tiba ingin serius dengan Shira tanpa ada angin dan hujan. Lulu tetapi semua masalah bukan kesalahan Shira dan Shira juga adalah korban, sahut Dedi yang membela Lulu. Apa yang kakak bicarakan kak? Bukan kesalahan bagaimana kak? Dia mengganggu rumah tangga orang lain dan dia sama sekali tidak meminta maaf dan tiba-tiba muncul bersama kakak. Itu sama saja Shira itu manipulatif yang tidak pernah merasa bersalah dengan semua yang dilakukannya dan saat makan malam kemarin dia juga hanya diam tanpa mengatakan satu kata pun, jelas Lulu. Itu karena mama tidak memberi Shira kesempatan untuk bicara, ucap Dedi yang malah menyalahkan mamanya. Kenapa jadi nyalahin mama sih kak? Ucap Lulu dengan kesal. Karena itu memang kenyataan, semua orang di sana sangat tidak menghargai aku membawa Shira. Kalian semua menganggap Shira begitu buruk, ucap Dedi. Tidak ada yang menganggap buruk kak Dedi dan mungkin orang-orang yang ada saat makan malam itu hanya berpendapat seperti apa yang dikatakan Lulu. Karena seakan Shira tidak pernah mengakui kesalahannya dan bahkan seperti orang yang tidak bersalah, sahut Roni yang ikut bicara. Mama tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Tetapi jelas semua ini membuat mama sangat kaget dan mama tidak bisa menerima keputusan kamu begitu saja. Karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, ucap Willow yang jujur dengan perkataannya. Ma aku janji akan membuktikan pada mama atau pada semua orang kalau Shira itu memang baik mah, dan kita juga bisa melihat dari agama dan juga penampilannya, ucap Dedi. Penampilan tidak mencerminkan sifat orang lain, ucap Willow yang langsung meninggalkan tempat itu. Mah, panggil Dedi. Namun Willow tetap pergi tanpa menggubris putranya itu. Lulu dan Roni pun ikut pergi dan hanya tinggal Dedi dengan menghela napas berat sembari mengusap wajahnya kasar dengan kedua tangannya dan mengacak rambutnya frustasi. Rumah sakit. Hari ini Rafa menemani istrinya untuk periksa kandungan yang memasuki bulan ke-8 dan Rafa memang tidak pernah absen lagi kalau masalah kandungan istrinya. Tidak lama mereka melakukan pemeriksaan dan mereka sudah keluar dari ruangan dokter kandungan Ashifa. Ya sudah sayang kamu tunggu di sini ya, biar aku tebus obat dulu ke apotik, ucap Rafa. Ya sudah Kak Rafa jangan lama-lama ya, ucap Ashifa. Iya sayang yang tidak mau ditinggal lama-lama, ucap Rafa yang membuat Ashifa tersenyum lebar dan Rafa pun langsung pergi untuk menebus obat. Sementara Ashifa duduk menunggu suaminya. Kalau perut sudah membesar memang lebih cocok untuk duduk daripada berdiri. Karena pasti Ashifa tidak tahan. Ashifa, tiba-tiba ada yang menyapa Ashifa membuat Ashifa melihat ke arah suara tersebut. Tante Willow, sahut Ashifa yang ternyata adalah Willow. Ashifa hendak berdiri, namun Willow langsung menghentikannya. Tidak usah Ashifa kamu duduk aja, cegah Willow yang tidak mau Ashifa kesulitan dan Willow yang duduk di sampingnya. Tante kenapa ada di rumah sakit? Tanya Ashifa. Biasa cek kesehatan, jawab Willow, kamu sendiri cek kandungan di sini. Tebak Willow. Oh iya benar tante, jawab Ashifa. Sama siapa sayang? Tanya Ashifa. Sama Kak Rafa. Kak Rafa lagi menebus obat, ucap Ashifa. Oh begitu ternyata, semoga saja bayinya sehat terus ya, ucap Willow sembari mengelus perut buncit Ashifa. Ashifa hanya tersenyum mendengarnya. Ashifa dan Willow mengobrol-ngobrol sambil menunggu Rafa. Ternyata di tempat yang sama ada juga Shira yang berjalan dengan matanya yang fokus pada kertas yang dibacanya. Di mana Shira tampak sangat serius tanpa melihat orang di sekitarnya dan Ashifa dan Willow juga tidak melihat Shira karena asyik mengobrol padahal Shira akan lewat di depan mereka. Dari arah Shira tiba-tiba ada anak kecil yang lari-lari dan sampai menabrak Shira. Au, ucap Shira yang terjatuh dan terduduk dan Willow dan Ashifa kaget dengan seseorang yang jatuh di depan mereka dan kertas yang dipegang Shira jatuh di kaki Willow yang membuat Willow tunduk lalu mengambilnya. Ya ampun Shira, sahut Ashifa yang menyadari itu Shira langsung membantu Shira untuk berdiri. Sementara Willow yang membaca tulisan di kertas itu tampak sangat terkejut. Kamu hamil, pekik Willow yang melihat ke arah Shira yang membuat Shira terkejut dengan wajah paniknya saat ditanya Willow berdasarkan apa yang dibacanya. Sementara Ashifa bingung dengan apa yang dikatakan tantenya itu. Bersambung. Terima kasih.